Halo guys, ketemu lagi di channel Peswall. Kali ini saya berangkat dari rumah menuju kantor Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kebetulan ada rapat di sana. Sambil menunggu sambil perjalanan menuju ke sana sebagaimana biasanya lebih baik kita menyinggung beberapa isu yang memang hangat dari kemarin sampai hari ini. Berdasarkan data dari Indonesia Komunikasi Indikator bahwa isu yang paling seksi itu adalah isu pemilu 2024. Apa yang terjadi kemarin malam kemarin Partai Keadilan Sejahtera secara resmi mengumumkan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Berarti 3 partai sudah menyatakan siap mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, yakni Nasdem, kemudian Demokrat, yang terakhir adalah PKS. Di sini menarik ini bahwa dua partai ini yakni Demokrat dan PKS itu memang pilihannya adalah oposisi pihak yang selalu melakukan counter ataupun kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, yang menarik adalah Nasdem ini. Nasdem sampai hari ini adalah koalisi pemerintah. Satu kakinya di pemerintah, satu kakinya lagi bergabung ke kubu oposisi. Jadi istilah orang Melayu itu main dua kaki. Nah, di sini yang menarik, pasca Demokrat mengumumkan Anies sebagai calon presiden, ada kejadian yang menarik bahwa Nasdem melakukan kunjungan ke sekretariat bersama Gerindra dengan PKB. Banyak sekali analisis kenapa sih Nasdem berkunjung ke sana di saat Demokrat baru saja mengumumkan mendukung Anies. Kemudian tidak berapa lama Ketua Umum Nasdem Surya Paloh itu bertemu Presiden Jokowi. bertemu Presiden Jokowi di istana. Nah, ini menimbulkan banyak tafsir politik tentunya. Sebenarnya Nasdem ini berkoalisi, serius tidak sih berkoalisi dengan Nasdem sama PKS? Sejauh ini hanya itu yang dilakukan. Kemudian yang terakhir rencananya Nasdem juga akan bertemu Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Nah, manuver apa lagi ini yang dilakukan oleh Nasdem, kita tidak tahu Analisis politik apakah Nasdem memang benar-benar mengusung Anies? Serius enggak sih? Kalau memang serius, kenapa harus melakukan manuver dengan berkunjung ke sekbernya Gerindra, kemudian bertemu Jokowi, kemudian akan bertemu Partai Golkar? Ada apa sebenarnya? Apakah suatu saat Nasdem akan kembali atau menarik diri dari koalisi 3 partai ini, atau memang konsisten tetap mendukung Anies? Kita tidak tahu seperti apa namanya politik itu setiap saat itu bisa berubah. Hari ini bisa saja A, atau istilah orang-orang sekarang nih,
paginya tahu, sorenya tempe. Dan itulah politik. Penuh dengan dinamika, ya, sesuai dengan kepentingan. Yang jelas tahun 2023 ini adalah tahun puncaknya politik. Sekarang mulai panas dan puncaknya nanti di akhir tahun. Diperkirakan antara Juni Juli itu pasti akan lebih panas lagi dari sekarang. Apalagi ada juga kabar ya bahwa KIP ini di dalamnya itu ada Golkar, ada PAN, kemudian ada P3 akan bergabung dengan PDIP. Nah, apabila ini terjadi, tentunya membuat kubu baru ya, kubu baru dalam artian koalisi yang kuat ya, koalisi raksasa ini. Kalau saya sebut ini koalisi politik raksasa. PDIP, Golkar, PAN, P3 apabila bersatu ini akan memunculkan sebuah kubu koalisi yang luar biasa besar. Kita tahu PDIP dan Golkar itu adalah partai besar, ditambah PAN maupun P3 ya. Ini suara-suara umat Islam ada di situ. Nah, politik semakin menarik tentunya kalau kita ikutin ya. Nah, jangan lihat dari sisi negatifnya, lihat saja dari sisi positifnya ya, bahwa apapun perkembangan Indonesia saat ini itu tidak lepas dari urusan politik. Jadi jangan selalu menganggap politik itu negatif, walaupun memang ada yang negatif ya. Tapi keputusan yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan politik. Oke guys, sebentar lagi saya tiba di lokasi. Mungkin ini sebagai merepres pemikiran kita terhadap politik kekinian. Demikian guys, nantikan obrolan kita selanjutnya terkait dengan isu-isu yang ada hari ini. Demikian ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.